Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib, tak henti-hentinya kami berwasiat, utamanya kepada diri khatib sendiri serta jemaah sekalian, untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, imtithalu li awamirillahi wajtinabun nawahi, yaitu kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah seraya menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir atau di penghujung bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Bulan ini memiliki makna dan arti yang sangat penting sekali, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam satu tahun. Fi kitabillah, sebagaimana dalam ketentuan Allah. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawalliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawalliyat, ada 3 bulan yang posisinya berurutan. Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wal Muharram, dan bulan Muharram, wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Adapun Rajab Mudhar terletak antara Jumada dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang pertama, keutamaan dari bulan Muharram ini adalah banyak peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para nabi Allah, yang dialami oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya Hawa. Keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram ini. Bahkan ketika keduanya melanggar perintah Allah untuk tidak boleh memakan buah khuldi, lalu keduanya memakannya, keduanya kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga, dan taubatnya diterima oleh Allah juga tepat pada bulan Muharram ini. Nabi Idris alaihi salam
diangkat dan dimuliakan oleh Allah juga terjadi pada bulan Muharram ini. Bahkan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam lahir dan diselamatkan oleh Allah dari api yang dilakukan oleh Raja Namrud untuk membinasakannya juga terjadi pada bulan Muharram ini. Nabi Musa alaihi salam juga diselamatkan oleh Allah bersama dengan Bani Israel di Laut Merah dari kejaran Raja Fir'aun juga terjadi pada bulan Muharram ini. Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan oleh Allah, bahkan dibebaskan dari penjara juga terjadi pada bulan Muharram ini. Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah setelah dia dimakan oleh seekor ikan selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan itu dan dia juga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan juga terjadi pada bulan Muharram ini. Nabi Isa alaihi salam juga diangkat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga terjadi pada bulan Muharram ini. Dan yang terakhir dari semua peristiwa itu adalah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika terjadi intimidasi, penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, juga terjadi pada bulan Muharram ini. Dengan demikian, bulan Muharram ini kemudian ditetapkan oleh para sahabat Nabi sebagai awal tahun Hijriah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan dari bulan Muharram ini adalah sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, di mana bulan Muharram ini masuk dalam salah satu kategori bulan-bulan haram, bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bulan-bulan haram ini, bulan ini termasuk dalam kategori bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan di dalamnya, dilarang untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, keutamaan dari bulan Muharram ini adalah kita disunahkan untuk memperbanyak melaksanakan amal-amal soleh di dalamnya. Bahkan ketika memasuki bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak melaksanakan ibadah syaum. Bahkan disebutkan bahwa puasa yang paling utama adalah puasa di bulan Ramadan, dan sesudah bulan Ramadan puasa yang paling utama adalah di bulan Muharram. Karena itu kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak melaksanakan puasa di bulan Muharram ini. Di samping itu kita juga disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, karena amal-amal soleh yang kita lakukan pada bulan Muharram ini dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, keutamaan dari bulan Muharram ini, kalau kemudian di dalamnya ketika kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka begitu sebaliknya, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, karena begitu kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan Muharram ini, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita jadikan momentum bulan Muharram ini sebagai momentum untuk kita melakukan muhasabah diri, untuk kita melakukan introspeksi diri, memperbaiki amal-amal kita. Kalau yang lalu amal-amal soleh kita kurang, maka di tahun yang baru ini mari kita semakin meningkatkan kebaikan-kebaikan kita semakin meningkatkan amal-amal soleh
soleh kita, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal soleh yang kita lakukan, sehingga